Perkenalkan, nama saya Isa Setia Yusman dengan NPM 61320011015. Perkenalkan, saya Andre Luis dengan NPM 61320011016. Perkenalkan, saya Edo Francisco dengan NPM 61320011069. Perkenalkan, saya Gregory Enrico Ernest dengan NPM 613201075. Kan saya Yeni Antasari Purba dengan NPM 61320011076. Oke, mungkin akan kami jelaskan sedikit mengenai teori cognitive dissonance. Jadi teori yang dikembangkan oleh Leon Festinger ini menjelaskan mengenai hubungan antara perilaku dan keyakinan seseorang atau moral yang mereka pegang. Jadi menurut Leon ini terdapat dua hubungan antara kedua hal tersebut. Jadi hubungan yang pertama itu adalah konsonansi, di mana perilaku dan keyakinan seseorang itu berselaras. Lalu hubungan yang kedua itu adalah disonansi yang merupakan kebalikannya. Nah, jadi pada dasarnya teori cognitive dissonance ini adalah perasaan tidak nyaman seseorang yang timbul akibat kontradiksi antara perilaku dan hal yang mereka yakini atau moral yang mereka pegang. Setelah membahas mengenai definisi cognitive dissonansi, maka selanjutnya kami akan membahas mengenai ciri-ciri dari cognitive dissonansi. Dilansir dari Halodoc, terdapat beberapa ciri-cirinya. Ciri yang pertama yaitu merasa kurang nyaman sebelum melakukan sesuatu atau sebelum mengambil sebuah tindakan. Ciri yang kedua, mencoba merasionalisasi keputusan yang diambil. Yang ketiga, merasa bersalah atau menyesal terhadap sebuah tindakan yang sudah dilakukan. Fenomena-fenomena dari disonansi kognitif ini sering terjadi di sekeliling kita. Salah satunya adalah berjudi. Para pelaku judi sadar bahwa judi dapat merugikan diri sendiri. Namun, aktivitas tersebut tetap saja dilanjutkan. Pada sosial eksperimen ini, kami telah menemukan beberapa mahasiswa Universitas Katolik Parahyangan yang sering berjudi online. Setiap mahasiswa akan melalui sebuah wawancara yang dimana mereka akan dipertanyakan dengan 5 buah pertanyaan. Pertanyaannya berupa, judi online apa yang mereka lakukan, alasan mereka melakukan judi online, dan pendapat mereka terhadap judi online itu merugikan. Selain itu, kita juga akan menanyakan alasan mereka tetap melakukan judi online dan saran mereka untuk orang yang belum pernah melakukan judi online. Maka dari itu, untuk lebih memahami lagi tentang kondisi disonansi kognitif ini, kami melakukan wawancara terhadap narasumber. Berikut adalah aktivitas yang telah kami lakukan. Dengan siapa? Boleh diperkenalkan nama, jurusan, dan angkatan. Perkenalkan dulu namanya siapa, jurusan. Perkenalkan dulu nama, jurusan, dan angkatan. Perkenalkan dulu nama, angkatan, dan jurusan. Perkenalkan dulu namanya siapa, jurusan apa, angkatan berapa. Bola dan slot dan berbagai jenis lainnya. Bisa dicontohkan jenis lainnya apa saja? Spaceman salah satunya. Bola, slot sama poker. Saya biasanya judi bola sih, Kak. Slot. Biasanya sih gue judi slot sih. Seru-seruan dengan teman. Ya. Cari uang. Ya. Kalau untuk saya mas sebenarnya untuk seru-seruan saja, jadi saya sih nggak pernah ngincer uangnya karena saya sendiri tahu kalau judi online itu ya itu bertaruh dengan sistem, bertaruh dengan AI dari aplikasi tersebut sih, jadi kalau saya buat seru-seruan aja. Ya. Alasannya judi online itu sebenarnya saya suka sih karena soalnya judi online itu asik, terus juga untung-untungan aja sih biar bisa dapetin hari price-nya gitu. Ya. Sebenarnya gue mencari keseruannya sih, bisa sama teman-teman lagi rame gitu ya, main gitu kita depo itu ya rame-ramean aja sih sebenarnya. Ya. Sebenarnya asik-asikan aja kalau lagi ngumpul, jadi bisa ada entertainment bareng-bareng gitu. Hiburan ya? Hiburan. Ya. Tidak. Kalau kalah iya. Jadi merugikan atau tidak? Tidak kalau menang. Secara keseluruhan merugikan atau tidak? Tidak. Motivasinya ya, kalau saya cari seru-seruannya aja, jadi saya sama teman saya tuh nganggep judi online tuh kayak main time zone. Per orang 10.000 terus seru-seruan udah. Nah itu kalau buat kita itu nggak merugikan sih, itu buat menghabiskan waktu bareng. Tapi kalau mungkin buat orang yang bener-bener ngincer uangnya dari sono mungkin itu sangat merugikan. Jadi ya ada dua sisi lah. Jadi kesimpulannya menurut Anda secara keseluruhan merugikan atau tidak?
pasti merugikan karena pasti ada uang yang dikeluarkan dan kemungkinan kembalinya tuh sangat kecil. Cukup merugikan sih. Jujur Li, setelah berapa kali depo terus menang kalah, ujung-ujungnya sih gue merasakan hal tersebut merugikan ya, soalnya lebih banyak loss-nya daripada menangnya. Jadi ya, secara berkepanjangan ya itu merugikan sih. Merugikan kalau misalnya kita judinya untuk cari duit, tapi kalau untuk have fun mah kita semua have fun juga pasti ngeluarin duit kan. Oke. Ya balik lagi karena tadi seru sih, kayak kalau kali-kaliannya pecah, animasinya seru, buat refreshing kadang. Cuman kita tetap lakuin soalnya ya masih ada tetap kesempatan untuk menang buat dapetin hadiahnya. Jadi alasan Anda tetap berjualan adalah ada kesempatan ya? Betul, saya pengen dapat hadiahnya. Mungkin karena euforianya ya, balik lagi seperti yang gue bilang sebelumnya, judi online sebareng teman gitu, rame, asik, yaitu gue mencari itunya, mencari euforianya. Tapi paling ya itu ada dampak negatifnya juga, lu bisa jadi kecanduan, melakukan depo, uang lu bisa habis sih kalau sering-sering. Karena kalau lagi berjudi itu kadang ada adrenalinnya gitu. Nah itu yang kita cari, makanya gua berjudi pun kalau bareng-bareng sama teman-teman, jadi buat asik-asikan aja pada akhirnya. Karena saya cuan. Apakah Anda selalu cuan? Tidak selalu cuan. Lalu mengapa Anda tidak merasa rugi? Persentase kemenangan dan kekalahan lebih besar kemenangan. Baik. Karena judi itu kan sebenarnya pasti ada menang ada kalahnya. Jadi kalau misalkan kita punya prediksi yang bagus ya pasti jadi menguntungkan. Ya kalau kalah mah lagi nggak hoki aja bro. Ya itu semua palsu, judi itu palsu sebenarnya. Ini main just for fun. Jadi kalau memang gak gabut-gabut banget mending gak usah. Legalkan judi. Pesan-pesannya cepetlah lepas lah, jangan jadi kayak teman-teman saya yang sudah rungkat di sana, yang udah terlalu sering berjudi. Lihat angka, lihat nomor cantik sedikit langsung pasang nomor togel. Janganlah jadi kayak mereka. Kembalilah ke jalan Tuhan, kembalilah ke jalan yang benar, dan ingat selalu nggak ada usaha instan yang bisa menghasilkan uang. Saran saya sih buat yang pengen judi online, kalau misalnya belum terlalu mampu, jadi jangan dulu deh, soalnya addicting. Jadi kalau bisa dihindari. Bikin candu ya? Betul. Oke. Wah, paling kalau lu belum pernah judi online, jangan dicoba sih gitu. Takutnya kecanduan malah repot ya, duit lu habis. Jangan cari duit dari judi. Oke, baik, terima kasih. Terima kasih banyak nih. Terima kasih atas waktunya nih. Terima kasih banyak atas waktunya. Baik, selanjutnya mengenai hasil analisis yang kami dapatkan, terdapat 4 dari 6 narasumber yang kami wawancarai menyatakan bahwa judi itu adalah hal yang merugikan. Namun mengapa mereka tetap melakukannya? Dikarenakan mereka memiliki alasan bahwa judi itu hanya untuk have fun, hanya untuk euforia semata, dan juga untuk membangkitkan adrenalin. Dengan demikian, masih terdapat ambiguitas di dalam diri mereka mengenai kebenaran dan juga persepsi atau pandangan dari mereka sendiri. Selanjutnya akan diberikan kesimpulan oleh Gregory. Kesimpulan dari hasil wawancara kami adalah hasil wawancara kami menunjukkan kesesuaian dengan cognitive dissonance theory, di mana para narasumber mengetahui dan menyadari bahwa judi online merupakan hal yang merugikan, tetapi ada unsur self-justification di mana judi online dilakukan untuk membangkitkan adrenalin, untuk euforia, dan juga untuk seru-seruan bersama dengan teman-teman. Hal ini membuat inkonsistensi dari kedua pemikiran tersebut diabaikan oleh para narasumber. Hal yang dapat dilakukan untuk mengatasi cognitive dissonance theory ini adalah dengan mengubah attitude kita dan tidak terus-terusan bertindak atau mengikuti unsur self-justification yang kita punya. Oke, baik. Begitu saja ya dari. Sampai jumpa. Bye. Bye.